Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andrian Yusuf dengan NIM yang ada di sini. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil analisis data kampus dengan data mana sih? Ini. Data kasus demam berdarah dengue atau DBD di Indonesia pada rentang waktu di tahun 2020 hingga 2025. Presentasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pola penyebaran kasus DBD, kelompok usia yang paling terdampak serta tingkat keselamatan dan kematian, sehingga dapat menjadi dasar evaluasi dan upaya pencegahan di masa mendatang. Dari kasus DBD ini, DBD merupakan salah satu penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Indonesia sebagai negara beriklim tropis memiliki kondisi lingkungan yang sangat mendukung perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti terutama pada musim hujan. Oleh karena itu, analisis data kasus DBD menjadi penting untuk memahami tren, pola, serta kelompok yang paling rentan sehingga penanganan dapat dilakukan secara lebih efektif dan tepat sasaran. Data yang digunakan dalam analisis ini mencakup periode tahun 2020 hingga 2025 dengan beberapa variabel utama yaitu tahun kejadian, provinsi, lokasi kasus, kelompok usia, jumlah kasus, jumlah pasien selamat, dan jumlah pasien meninggal. Data ini kemudian diolah dan divisualisasikan dalam bentuk grafik agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Pada grafik distribusi kelompok usia terlihat bahwa kasus DBD tersebar cukup merata antara kelompok anak, dewasa, sampai lansia, masing-masing sekitar sepertiga dari total kasus. Hal ini menunjukkan bahwa DBD tidak hanya menyerang satu kelompok usia tertentu, melainkan berpotensi menyerang seluruh lapisan masyarakat. Namun jika dikaitkan dengan tingkat keparahan, kelompok lansia memiliki resiko paling tinggi tingkat kematiannya yang memungkinkan akibatnya dari daya tahan tubuh yang lebih lemah dan adanya penyakit penyerta. Grafik lokal kasus menunjukkan bahwa wilayah perkotaan memiliki jumlah kasus DBD yang lebih tinggi dibandingkan wilayah perdesaan. Hal ini dapat disebabkan oleh kepadatan penduduk, pola pemukiman, serta aktivitas masyarakat yang tinggi yang meningkatkan peluang penyebaran penyakit. Meski demikian, wilayah perdesaan tetap perlu mendapat perhatian juga, khusus karena seringkali memiliki keterbatasan akses layanan kesehatan yang dapat meningkatkan resiko kematian. Berdasarkan grafik jumlah kasus per tahun, terlihat bahwa tahun 2021 merupakan puncak kasus DBD selama periode pengamatan. Setelah tahun tersebut, jumlah kasus mengalami penurunan pada tahun 2022 yang kemungkinan dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat serta beberapa program pencegahan. Namun pada tahun-tahun berikutnya kasus kembali mengalami fluktuasi yang menunjukkan bahwa DBD belum sepenuhnya terkendali dan masih berpotensi meningkat sewaktu-waktu. Selanjutnya ada di grafik kasus DBD berdasarkan provinsi. Jika dilihat dari grafik tersebut, bisa dilihat bahwa provinsi dengan jumlah penduduk besar seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DKI Jakarta mencatat jumlah kasus DBD yang tinggi. Selain itu juga, provinsi di luar Pulau Jawa seperti Kalimantan Barat dan Sumatera Utara juga menunjukkan angka kasus yang cukup signifikan. Hal ini menandakan bahwa DBD merupakan permasalahan nasional, bukan hanya terfokus di wilayah tertentu saja. Di grafik selanjutnya dijelaskan bahwa ada perbedaan antara jumlah pasien selamat dan pasien yang tidak selamat atau meninggal. Namun demikian di angka kematian grafik perbandingan antara jumlah pasien selamat dan meninggal. Ya Allah, notif lagi. Grafik perbandingan antara jumlah pasien selamat dan meninggal menunjukkan bahwa sebagian besar pasien DBD berhasil diselamatkan. Namun demikian, angka kematian masih terjadi setiap tahun khususnya pada kelompok usia lansia dan wilayah dengan keterbatasan fasilitas kesehatan. Kondisi ini menunjukkan pentingnya deteksi dini dan penanganan medis yang cepat untuk menekan angka kematian akibat DBD. Insight yang saya tulis di sini adalah berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa demam berdarah dengue atau DBD masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang serius di Indonesia. Penyebaran kasus cenderung lebih tinggi di wilayah perkotaan dan pada provinsi dengan kepadatan penduduk besar. Sementara kepadatan penduduk besar serta tingkat kematian relatif lebih tinggi pada kelompok usia lansia dan di wilayah dengan keterbatasan akses layanan kesehatan. Data ini menegaskan pentingnya upaya pencegahan yang berkelanjutan seperti pemberantasan sarang nyamuk, edukasi masyarakat mengenai gejala dan penanganan dini DBD, serta pemerataan fasilitas dan pelayanan kesehatan.
Dengan intervensi yang tepat dan terarah diharapkan jumlah kasus serta angka kematian DBD dapat ditekan secara signifikan di masa mendatang. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditampilin teksnya.